Sosialisasi beasiswa kader Muhammadiyah tahun 2025 yang akan disampaikan oleh PIC Beasiswa Kader Muhammadiyah tahun 2025 kepada Ayahanda Zar Albana MA. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahim. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, adik, kakak yang ada di Jogja, ya, aktivis Muhammadiyah yang ada di Jogja untuk hadir di sini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada sore hari ini saya akan menyampaikan informasi ya terkait sosialisasi beasiswa kader Muhammadiyah 2025. Tadi Ketua Lazismu Bapak Ahmad Imam Mujadid Rais dan dari Pusat Studi Muhammadiyah Mbak Asma sudah memaparkan ya, menyampaikan informasi terkait dengan program-program Lazismu ya, dan juga terkait dengan diseminasi atau hasil kegiatan yang program yang sudah dilaksanakan oleh MPK-SDI bekerja sama dengan Pusat Studi Muhammadiyah untuk beasiswa kader Muhammadiyah di tahun 2024. Nah, alhamdulillah sudah banyak penerima manfaat yang sudah mendapatkan manfaat dari beasiswa kader Muhammadiyah 2024. Nah, sore hari ini kami mengundang Bapak Ibu semua, kakak dan adik yang diundang oleh MPK-SDI dan Lazismu untuk menyimak sosialisasi beasiswa kader Muhammadiyah 2025. Siapa tahu di antara Bapak dan Ibu ya, kakak, adik, ya, senior, junior, anak buah, ya, teman, sahabat, saudara yang lagi berpendidikan S1 ya, atau yang mau S1, yang sedang berpendidikan S2 atau sedang tahun ini ya, semester ini akan S2, nah, diajak untuk mengikuti ya seleksi beasiswa kader Muhammadiyah 2025. Oke, selanjutnya beasiswa ya kader Muhammadiyah ini ya dibuka sebesar-besarnya bagi kader untuk membantu dan meringankan beban biaya sehingga bisa melakukan studi lanjut atau melanjutkan studi, kira-kira begitu. Nah, jadi mungkin yang sudah menerima beasiswa dari wali gitu ya, orang tua, atau dapat beasiswa dari pemerintah atau dari negara, itu boleh mendapatkan beasiswa ini gitu ya. Jadi ini kan tidak, misalnya SPP-nya S1-nya 7,5 juta misalnya SPP-nya. Nah, jadi beasiswa ini sebenarnya tidak bisa menutup membiayai SPP gitu ya. Tapi beasiswanya mungkin dapat beasiswa dari yang lain gitu, dari negara atau dari pemerintah. Nah, ini beasiswa ini hanya bantu untuk misalnya fotokopi, beli buku, beli pulsa. Kan sekarang segala kebutuhan belajar kan butuh internet. Nah, jadi beli pulsa, bayar wifi-nya, IndiHome-nya. Nah, ini untuk bantu-bantu itu gitu ya. Misalnya untuk beli misalnya beli bensin gitu. Misalnya mau kuliah, oh butuh beli sepatu baru. Nah, ini tambahannya dari sini ya. Jadi hanya tambahan, jadi tidak ya, kalau memang ingin digunakan untuk bantu nutupi beasiswa karena sambil kerja misalnya, ya boleh juga ya. Jadi
monggo jadi dibebaskan untuk digunakan sebaik-baiknya ya, dananya untuk hal-hal yang baik ya. Jadi nanti beasiswanya jangan untuk bayar utang ya. Utang motornya, utang kredit, utang ojolnya itu jangan ya. Jadi seperti itu. Tujuannya siapa sih yang boleh mendaftar? Nah, beasiswa ini. Next, PPT-nya Mas. Ya. Jadi siapa saja yang boleh mendaftar? Selanjutnya, nah PPT selanjutnya. Ya, jadi yang boleh mendaftar itu adalah mahasiswa baru ongoing ya, yang ada di PTMA atau non PTMA atau perguruan tinggi luar negeri. Nah, kalau tadi Mbak Asma menyampaikan apa kuota untuk luar negerinya masih kurang. Nah, mudah-mudahan di beasiswa tahun ini untuk kuota luar negerinya teman-teman sahabat-sahabat kami yang ada di PCIM itu bisa terakomodir gitu ya. Walaupun mungkin tidak banyak ya, karena kalau di luar negeri biasanya biayanya lebih besar daripada dalam negeri. Tapi mudah-mudahan bisa terakomodir untuk bantuan beasiswanya ya. Jadi di PTMA, jadi kami prioritaskan yang kuliah di PTMA ya. Prioritas pertama dulu ya, kira-kira begitu. Kalau mau seleksi kan kira-kira begitu ya. Nah, nanti baru yang non PTMA. Kemudian diutamakan aktivis ortum ya. Ya. Jadi bukan pernah lagi, sedang ya. Sedang aktif di organisasi otonom Muhammadiyah, Angkatan Muda Muhammadiyah. Nah, selanjutnya adalah berasal dari keluarga dengan ekonomi yang kurang mampu, ya. Kemudian selanjutnya adalah wajib memiliki kartu anggota Muhammadiyah. Mungkin kalau beasiswa sebelumnya mungkin tidak diwajibkan ya, tapi minimal punya. Nah, kalau hari ini kita wajibkan, ya, kita wajibkan memiliki kartu anggota Muhammadiyah dan baru bikin kemarin, hari ini daftar boleh gitu ya. Nah, jadi syaratnya tidak ada syarat KTA-nya minimal 5 tahun gitu enggak ada ya. KTA-nya jadi kalau mahasiswa S1 kan sudah lewat usia 17 tahun. Artinya syarat menjadi anggota Muhammadiyahnya sudah terpenuhi gitu ya. Jadi bisa bikin KTA-nya di PWM DIY ya, atau di PWM atau di PP Muhammadiyah ya. Kalau mau cepat di PP Muhammadiyah ya. Ya, kalau mau cepat PP Muhammadiyah dan PWM DIY ya, karena kebetulan lokasi kantor MPKSDI salah satunya ada di Jogja sehingga lebih cepat di PWM DIY atau di PP Muhammadiyah. Nanti silahkan mencari informasi terkait bagaimana membuat kartu anggota Muhammadiyah. Kemudian sudah pernah ya melakukan atau mengikuti perkaderan dasar. Kalau IPM minimal sudah TM1 gitu ya. Kalau IMM sudah DAD, pemuda NA sudah Baitul Arkom dasar gitu, atau apa namanya tunas pelatih atau apa, saya karena belum pernah di NA, nah jadi saya tidak tahu perkaderan di NA seperti apa. Darul Arkom juga ya Mbak ya. Saya soalnya mau masuk anggota NA enggak bisa Bapak Ibu, jadi agak sulit soalnya ya. Kemudian ada SK pimpinan Ortum. Nah, misalnya dia aktif di ranting atau cabang, ya boleh, ya tidak harus rekomendasi pimpinan pusat IMM atau pimpinan pusat IPM, tidak perlu. Nah, jadi cukup dari SK atau dan rekomendasi dari di mana dia aktif gitu, betul-betul aktif. Ya, jangan numpang aktif ya. Kemudian nanti yang terakhir kita ada komitmen ya, sebagai kader. Komitmennya apa? Ya komitmen mengikuti rangkaian kegiatan yang disyaratkan sebagai syarat penerima beasiswa ini. Next. Selanjutnya besaran bantuan beasiswa. Nah, kira-kira berapa sih besaran bantuannya? Selanjutnya. Nah, untuk S1 nah, kurang lebih ada 10 sampai 12 juta per orang. Ya. Ya, itu lumayan sekali ya. 10 kalau pakai bayar SPP di apa UGM itu mungkin satu kali satu semester ya. Nah, jadi itu. Nah, untuk S2
itu 12 sampai 14 juta per orang ya biayanya. Selanjutnya, nah jadi komponen bantuan beasiswa ini apa saja? Jadi yang pertama ada tambahan biaya pendidikan, ya, ada tambahan biaya hidup dan biaya buku, ya. Jadi tadi yang seperti saya sampaikan kalau misalnya SPP-nya ada kurang sejuta, nah dari tambahin dari sini beli bukunya, fotokopi bukunya kurang uangnya, nah dari sini misalnya bayar kosnya kurang 50.000, nah dari sini, ya. Selanjutnya, Mas. Nah, ini kuotanya ya, kuotanya kurang lebih ya. Jadi kami tulis di situ kurang lebih ya. Untuk S1 itu 180, S2 180. Itu kurang lebih. Jadi S1-nya nanti kita lihat dari proses seleksinya. Banyak mana? Banyak S1-nya atau banyak S2-nya? Ya. Nanti kita lihat. Nah, kalau memang S1-nya mungkin lebih banyak yang harus dibantu, nah kira-kira begitu. Nah, kita tambah nanti, ya. Nanti S2-nya juga begitu. Nah, nanti misalnya siapa yang perlu dibantu, ditambah nanti kuotanya. Selanjutnya, nah total ya, total beasiswanya insya Allah 4 miliar ya totalnya ya dari seluruhan yang setelah nanti kita beri bantuan beasiswa. Selanjutnya Mas, nah, target kita dari beasiswa ini ya, karena kita juga mengundang nih yang ada di Zoom seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Kalau kata Mas Bahtiar itu seluruh alam semesta ya. Jadi selain di DIY ya yang teman-teman yang hadir di sini Bapak Ibu, Kakak dan adik yang ada di sini. Jadi beasiswa kita targetnya juga seluruh Indonesia gitu ya. Kemudian tersebar dan juga tersebar di seluruh PCIM, jaringan PCIM yang ada di seluruh dunia. Kurang lebih ada 30 PCIM itu nanti mudah-mudahan bisa ikut bergabung. Selanjutnya, nah nanti setelah menjadi peserta beasiswa, nah akan ada workshop selanjutnya Mas. Nextnya. Ya. Selanjutnya nanti akan ada workshop yang harus diikuti oleh peserta beasiswa. Pertama adalah materi penguatan ideologi, ya. Kemudian ada pengembangan diri, kemudian ada soft skill dan materi kepemimpinan. Nah, ini yang kemudian nanti akan kita survei, ya. Ada pretest dan posttestnya sehingga kita tahu ya nilai atau potensi kader ini seperti apa. Siapa tahu bisa orbitkan menjadi wakil presiden misalnya, ya kan. Selanjutnya, nah insya Allah kick off kita insya Allah akhir bulan Juli. Jadi eh, persyaratannya kurang lebih mungkin hampir sama dengan yang lalu. Mungkin bisa dipersiapkan dari hari ini. Nanti kick off-nya, pembukaan beasiswanya akan kita mulai akhir Juli dan pentasyarupan beasiswa kurang lebih nanti 2 pekan ya. Nanti proses seleksinya kita lihat. Mudah-mudahan pertengahan Agustus sudah bisa kita salurkan untuk termin pertamanya ya. Kalau nanti dapat 10 juta berarti 5 juta dulu. Nah, nanti termin selanjutnya yang terakhir ya. Mari kita siapkan diri untuk raih prestasi dengan beasiswa Kader Muhammadiyah 2025. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zar Albana MA atas paparan yang telah disampaikan. Baik hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama arahan dari Ketua Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada Dr. Bahtiar Dwi Kurniawan SPLI MPA. Disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin yang ada di kantor gedung PP Muhammadiyah yang asli dan yang bergabung dalam jamaah Zumiyah pada sore hari ini dan di waktu Bapak Ibu di lokasinya masing-masing. Kami dari
tidak bosannya dan tidak letihnya untuk mencoba berikhtiar supaya ada hal yang kontributif dan positif yang bisa dilakukan untuk kader-kader Muhammadiyah sealam semesta. Tidak hanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya capacity building, peningkatan kapasitas kader, baik dari sisi ideologi, dari sisi manajerial keorganisasian, tapi juga ada upaya untuk penguatan dan pengembangan kader. Salah satu program yang kami lakukan untuk melakukan penguatan dan pengembangan kader itu mengupayakan adanya beasiswa. Dan alhamdulillah kami bisa mengupayakan program beasiswa bagi kader-kader yang studi baik S1, S2, dan S3. Bagi yang studi S1, S2, tahun lalu sudah kita jalankan, dan yang S3 kita ada peluang sampai tahun lalu kita menyeleksi dan memberikan kader-kader beasiswa sejumlah 700 orang S1 sampai S3 dan tambah 400 kader S1 dan S2. Nah, tahun ini kami akan memberikan beasiswa dari PKSD sendiri. Pertama, beasiswa kader yang studi ongoing S1 dan S2. Tidak penuh memang, tapi partial scholarship. Yang tahun lalu S2 5 juta, 10 juta, kita tingkatkan menjadi 12 juta. Yang S1 10 juta, sehingga nanti akan kami kirimkan, berikan kepada kader-kader. Khususnya ortom. Ortom yang 6, bukan 7. Ortomnya ada 6. Yang 7 bisa mandiri sendiri. Ya, ortom ke-7 yang ortom khusus itu, karena khusus dia sudah kuat mandiri. Nah, jadi kami prioritaskan pada kader-kader ortom yang IPM, IMM, NA, ada NA enggak ini? Oh, NA, Pemuda Muhammadiyah, ya, HW, Tapak Suci. Satu lagi, Aisyah enggak. Ya. Karena Aisyah itu ortom juga, ya jangan lupa loh, Aisyah itu ortom juga. Namanya ortom khusus. Ya, karena khusus ya enggak kita kasih beasiswa. Anaknya ortom khusus aja yang kita kasih beasiswa. Jadi nanti ada sekitar 400 kader. Itu yang sarjana ongoing. Tempo hari saya diprotes, Gus, saya itu sudah yudisium dapat beasiswa enggak? Saya sudah mau wisuda bulan depan. Wah, enggak dapat beasiswa dong. Tenang. Ya, bagi yang sarjana muda, yang mendapat gelar sarjana amat sangat terdidik, yang belum jelas mau apa dan bagaimana, kami berikan skema beasiswa juga. Namanya beasiswa kader sarjana wirausaha. Kami akan berikan pelatihan, pembinaan, dan pemodalan buat kader-kaderku yang sudah lulus sarjana. Baik yang fresh ataupun yang sudah freeze seperti itu. Jadi kami akan berikan pelatihan dan akses permodalan usaha. Insya Allah setelah beasiswa kader seleksi selesai, kita buka yang sarjana yang fresh dan fresh tadi. Nah, insya Allah ini usaha kami, peran kami di Majelis Kader yang tidak hanya memberikan penguatan capacity building buat kader-kader dalam hal ideologisasi dan organisasi, tapi juga peluang-peluang peningkatan
akses pendidikan. Dengan ini kami men-soft launchingkan program beasiswa ini, ya baik sarjana ongoing S1 dan S2 dan sarjana kader wirausaha. Dan akhir tahun juga bagi kader-kader yang S3, insya Allah sudah juga akan kami persiapkan buka nanti tapi. Jadi pokoknya MPKSD banyak membuka program beasiswa kader. Dari mana dananya, duitnya? Dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya doa aja yang baik-baik supaya kami yang di pimpinan Muhammadiyah itu bisa memudahkan mencari jalan buat kader-kader semuanya sealam semesta yang dirahmati Allah ini. Saya kira begitu. Dengan diputarnya video soft launching yang akan disaksikan oleh Bapak Ibu semuanya, dengan ini beasiswa kader sarjana baik yang ongoing dan sudah lulus menjadi sarjana secara soft diluncurkan. Ya. Semoga semakin banyak kader yang terinspirasi dan terfasilitasi oleh program luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadiran dan kami tunggu pendaftaran beasiswanya. Ya, siapkan berkas-berkasnya. Dari mana Bapak Ibu tahu persyaratannya? Jangan lupa pantengin IG MPKSDI. Ya, syaratnya lulus beasiswa kader harus follow IG MPKSDI. Supaya tidak kelewatan. Gitu. Jangan lupa follow IG saya juga. Bagi yang sudah lulus, jangan takut, jangan menangis. Ada beasiswa bagi sarjana yang sudah lulus. Ya, nanti ada sekitar 500 juta kami alokasikan buat sarjana-sarjana kita seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Ada pertanyaan sebelum saya tutup secara resmi? Monggo. Nama, dari mana? Wakili apa? Sudah menikah atau belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Agung Supriyadi dari Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul, Sekretaris Bidang Brutal PWPM DIY, Ketua Kantor Layanan Lazismu Ngawen Gunung Kidul, anggota pelatih dan anggota Tapak Suci, dan pelatih HW juga. Jadi ortumnya sudah lengkap ini. Berarti kurang satu aja ortum yang belum masuk ini. NA. Sama, persyaratannya tidak masuk. Ya Mas. Terima kasih Ayanda, Pak Bahtiar Dwi. Kemarin kita sempat ketemu waktu saya masih jadi bendahara PDPM Gunung Kidul. Sekarang saya sudah menjadi ketua, Pak. Oh, selamat. Ya, alhamdulillah. Pertanyaannya seperti ini. Saya dulu S1 di UMY, Pendidikan Agama Islam, tapi tidak dapat beasiswa. Karena nyarinya susah dulu, Pak. Tahun 2011. Sekarang saya menempuh S1 lagi di Sibermu jurusan hukum. Nah,
semoga nanti bisa mendapatkan beasiswa. Dan yang kedua akan melanjutkan juga Master Hukum di UMS karena juga ada program, semoga ini dapat dua-duanya berjalan. Jadi ongoingnya di Cybermu dan mau mendaftar di UMS. Nah, pertanyaan saya, apakah ketika dua-duanya ongoing ini bisa mendapatkan beasiswa dari MPKSDI? Kemudian yang kedua, beasiswa ini khususnya di Gunung Kidul, teman-teman di Gunung Kidul ini belum merasakan banyaknya yang bisa mendapatkan, sedangkan kader-kader di Gunung Kidul itu cukup banyak, Pak Dwi. Oh ya. Nah, kalau bisa ini juga ada pemerataan. Kalau tadi jumlahnya ada sekitar 300, 400 sebagainya, ini perlu juga ada sosialisasi maupun juga kuota khusus bagi kami yang di pedalaman, di pinggiran. Jangan sampai kemudian kuota ini hanya bisa diakses teman-teman ataupun kader-kader yang dekat dengan teman-teman di PP ataupun di wilayah. Nah, ini perlu diperhatikan agar kuota ini bisa terpenuhi dari kader-kader yang ada di pelosok seperti itu. Kemudian tadi persyaratannya adalah semua sudah masuk persyaratannya kalau saya. Ya. Dari awal sampai akhir ya biayanya ya kurang, kemudian sudah ber-KTA sejak tahun 2007 dan aktif di IPM dulu, saya ketua IPM SMK Muhammadiyah Karangmojo dan ketua PD IPM Gunung Kidul waktu itu, tapi tidak sampai ke wilayah. Ya, ya. Kemudian selanjutnya bagaimana proses rekrutmen ataupun juga seleksi beasiswa ini lebih ditekankan lagi kepada yang benar-benar kader. Karena kemudian kalau kita hanya melihat syaratnya yang penting punya KTA, bisa saja nanti kemudian orang yang memang bukan punya loyalitas di Muhammadiyah kemudian mencari KTA, ya mudah-mudah saja. Tetapi tidak ada komitmen yang benar. Kalau teman-teman yang sudah berkomitmen sejak awal dan berkiprah di Ortom ini, saya harapkan lebih diutamakan. Karena kemarin beberapa teman masukan juga, aku neng Muhammadiyah juga sudah berusaha seperti ini, tapi yang diterima malah orang yang dari sebelah, yang belum pernah berkiprah, tapi punya KTA. Mungkin ini KTA-nya bisa dilihat berapa lama KTA-nya menjadi sebuah pertimbangan. Jadi tidak hanya hanya punya saja, tapi juga menjadi prioritas utama ketika aktif di sana. Dan mungkin ditunjukkan dengan surat keputusan yang pernah diikutinya, mulai dari pengkaderan. Terima sampaikan harapan kami. Kira-kira nanti saya diberikan beasiswa atau tidak, Pak Bahtiar? Tergantung daftar atau enggak. Pasti daftar, pasti daftar, pasti daftar. Kalau enggak daftar ya enggak kayak kasih. Pasti daftar, insya Allah mendaftar. Ya. Nasrul minallah wa fadlun qarib wa basirul minin fastabil khairat nun wal kolami wal mayusturun albiru manetako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Sekalian. Siap, Pak. Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya nih, teman-teman. Dari MPKSD Kota. Ya. Siapa? Satu, pertanyaannya, betul apa yang disampaikan tadi bahwa kalau bisa dalam seleksi penerimaannya agak tidak hanya yang dekat-dekat, tapi sampai tingkat ranting. Gitu. Bahkan saya kebetulan mengampu pimpinan ranting NA, pimpinan ranting Pemuda Muhammadiyah, banyak kader yang perlu perhatian ya, yang memang perlu dibantu. Tapi akses ke pusat kan terlalu jauh, sehingga nanti dalam seleksi tadi memang betul ada suasana keterbukaan boleh dari pimpinan ranting. Tapi biasanya yang terjadi kalau saya lihat yang dekat-dekat ke atas gitu, yang di ranting agak susah. Nah, oleh karena itu untuk itu ada uji publik, yang diterima itu diuji publik dulu. Kira-kira ini layak atau tidak, ada masukan seperti betul tadi apa ada diragukan atau tidak tentang keaktifan di Ortomnya. Jadi jangan hanya di tingkat wilayah atau pusat, ranting pun itu lebih berat. Pemuda Muhammadiyah di tingkat ranting itu lebih berat. Dan itu saya mengampu di kota Jogja itu
berapa ranting yang ada gitu. Agak susah ya. Di sini saja di ibu kota di ibu kota Muhammadiyah di Ngampilan itu rantingnya kalau tidak salah tidak sampai 3 ya. Dari sekian 9 ranting kalau salah cabang Ngampilan ini. Nah, jadi ini mohon perhatiannya agar sampai tingkat ranting terutama yang di ranting itu yang banyak NA sama PM. Yang kedua ada uji publik dan yang ketiga tadi saya dengar yang pemateri pertama ada Mbak siapa Mbak ini ya, Mbak Uma. Mbak Asma ya tadi menerangkan ada kelompok mustadafin juga aja. Jadi tidak hanya dari ortom ya. Tadi ada yang mustadafin. Nah banyak yang kebetulan saya kan mantan guru SMA Muhammadiyah juga dulu. Jadi banyak anak-anak saya juga punya kemampuan tidak bisa menerus. Tapi dia belum aktif, tapi alumni Muhammadiyah gitu. Tidak aktif sampai di IPM, MA. Nah ini perlu saya banyak melihat gitu. Saya punya beberapa murid pinter tapi tidak kemampuan ekonomi sehingga nah ini juga perlu mungkin kalau tidak ada sekarang diprogramkan, kalau tidak ada mungkin next time-nya bisa diprogramkan. Saya kira itu, kurang lebih mohon maaf. Nasrul minallah fatum qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ini nih yang perempuan yang sini dulu. 2 tadi. Langsung pertanyaan, jangan pakai pengantar banyak-banyak. Sudah mules saya. Terima kasih Gus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Solawati, saya dari Hizbul Waton Pusat. Ya, yang pertama Gus, ini usulan dari kami nggih, kalau misalkan misalnya MPKSDI punya kuota sekian gitu, itu bisa dibagi gitu. Jadi yang dari pusat atau ke wilayah dan ke daerah itu dapat kuotanya masing-masing. Ini terutama yang ortom nggih Gus. Karena gini, nanti bisa juga kan kader HW itu ada juga kader NA, ada juga yang kader IPM. Jadi supaya tidak double-double gitu. Itu memungkinkan jika kita diminta untuk membuat surat rekomendasi kan, kalau yang kita rekomendasikan tuh kalau bisa pasti lolos gitu kan. Ya walaupun nantinya tetap akan diseleksi oleh MPKSDI. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memungkinkan tidak ya kalau misalkan kita dapat fully funded gitu untuk kader yang benar-benar kader yang sudah direkomendasikan juga oleh pimpinan di levelnya gitu. Misalnya kader ini kita rekomendasikan, kemudian kita ikat gitu. Jadi nanti dia akan kembali pastinya mengabdi kepada Muhammadiyah dan juga bisa dilibatkan di ortom yang sudah merekomendasikan untuk mendapatkan beasiswa. Begitu. Kemudian yang terakhir untuk beasiswa S3-nya mohon disegerakan. Oh iya. Siap. Ya itu. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Monggo, Bu. Ini apa jangan angel lagi. Harus ikut bersuara. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Lina dari LPCRPM, Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid PP Muhammadiyah. Karena saya diutus dari LPCRPM, maka saya juga harus ikut urun toh sebagai bukti kehadiran. Begitu. Oke, baik. Jadi kalau yang jelas kami menyambut baik hadirnya beasiswa ini, beasiswa kader Muhammadiyah yang diinisiasi oleh MPKSDI. Ya, soal itu tadi kan saya mengikuti analisisnya udah bagus lah, pokoknya diteruskan aja gitu ya. Artinya ke depan ini nanti agar perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah itu betul-betul diisi oleh para kader gitu loh, sehingga kita bisa menjaga nilai ruh bermuhammadiyahnya. Ya. Jadi gini, ada 2 hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, jadi kalau dari penyampaian tadi pemaparan bahwa penerima beasiswa harapannya itu ikut menyuarakan pentingnya kita menyalurkan ZIS ke lazismu. Gitu. Oh, oke. Ya. Itu agar secara masif juga gitu ya. Jadi nanti agar terus bergulir ini beasiswa ini. Nah, kemudian hal yang kedua yang perlu kami sampaikan adalah beasiswa ini kan perlu diinfokan secara masif kepada seluruh
kader kita agar gini, ini juga nanti akan diikuti adanya peningkatan kualitas pendidikan di semua lini Muhammadiyah, baik itu mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA itu jadi pendidikannya dibaguskan gitu loh di semuanya. Persoalan nanti dapat beasiswa ini atau enggak itu kan beda lagi gitu. Kira-kira itu Gus yang bisa kami sampaikan. Dua hal itu. Terima kasih. Jadi ini saya sebagai utusan dari LPJRPM, dulu dari Tapak Suci udah ikut Mas Juara, IPM, kemudian di kampus sebagai pembina Hizbul Waton. Jadi karena membina Hizbul Waton di kampus itu juga tidak mudah. Mungkin perlu dikasih iming-iming ini gitu ya kadernya. Kira-kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih ya. Pertanyaannya banyak banget ya. Saya senang sekali ada atensi seperti ini. Masukannya terkait dengan ortum tadi, oke. Kami sangat setuju. Bahkan kalau memang ada rekomendasi khusus, ya diberikan aja. Atau memang kalau bisa kuota juga boleh. PPIPM, DPP IMM, HW. Misalkan HW punya calon yang tahun lalu HW tak telepon-telepon ngirim kadernya, nggak memenuhi kuota juga. Yang tahun 2024. Nah, kalau nanti HW setor nama ya akan kita stabilo tebal sekali itu. Plus underline gitu ya supaya ini mendapat perhatian serius. Jadi nggak apa-apa, saya juga lebih mantap lagi karena personal garansinya adalah institusi gitu. Nah, ini kalau yang rekom HW pusat kan otomatis JOS, PPNA ya pasti maut seperti itu. DPP IMM ya pasti ganas itu. PPIPM apalagi kantornya tinggal di bawah, tinggal gelundung aja udah sampai. Ya pasti akan kami perhatikan seperti itu. Yang di ranting-ranting juga oke lah. Memang kemarin ya karena banyak ya walaupun 400 kuota yang kami berikan ya peminatnya juga banyak. Nah, jadi ya nanti akan kita petakan datanya. Kemarin misalkan wah kemarin kebanyakan di Bantul, ya besok Bantul kita geser di Gunung Kidul gitu. Atau kita buat proporsional persebarannya. Gitu. Saya setuju sekali Pak. Jadi juga masukan untuk kota juga gitu. Terus untuk yang full funded bisa aja karena kampus-kampus Muhammadiyah itu banyak yang berikan skema full funded. S1 ya. S2 juga ada. Itu mungkin tinggal kami integrasikan saja. Kalau kami di UMY, saya kalau sudah dapat WA, data, udah nanti langsung saya bunderi itu. Untuk lolos beasiswa kader, beasiswa prestasi, beasiswa gitu, yang itu fully funded gitu. Yang dibiayai oleh UMY gitu. Ya, tapi karena WA-nya saya, ya saya yang ngurusi juga. Jadi saya itu WA macam-macam masuk itu. WA pinjam duit masuk, WA cari jodoh masuk, SPP masuk, keranjang sampah yang HP saya ini. Ya risiko perjuangan nggak apa-apa, penting HP-nya nggak hang dan kuotanya nggak ambrol gitu aja. Jadi memang nggak apa-apa masuk, termasuk yang permohonan beasiswa bagi yang daftar ke UMY itu dari pimpinan Muhammadiyah sealam semesta. Karena apa? Main dari Malaysia aja WA saya, Pak Batiar, Gus, apa kabar? Ini mohon bisa diperhatikan. Ada kader yang daftar di UMY. Ya saya tahu lah ujungnya itu apa, ya kan. Walaupun pengantarnya meliuk-liuk macam-macam, ujungnya ini apa? Tahu juga saya ujungnya itu. Nah, ini juga perlu kita kasih atensi. Termasuk yang keluarga mantan kader-kader, aktivis-aktivis yang sudah sampai berkarir di tingkat pusat. Ya kayak kemarin ada
Teman saya meninggal masih punya anak dan sekarang mau kuliah di UMY. Ya udah saya tutup mata, tutup telinga, tutup apa-apa udah lolos bunderi masuk kuliah gitu. Itu butuh keberpihakan saya kepada anak-anak kader-kader aktivis pejuang-pejuang Muhammadiyah. Ya, gimana caranya? Urusan kami yang di dalam yang ngatur. Ya, administrasi urusan kalian, loloskan urusan saya. Itu aja. Ya, itu saya sudah tutup mata, tutup telinga, tutup apa-apa itu. Enggak usah lihat ini itu, enggak usah, udah. Oh, ini anaknya pejuang Muhammadiyah. Ngapain saya tes lagi? Udah saya kasih aja. Ya kan? Anaknya Mbak Lina, wah, langsung tutup mata, tutup telinga saya. Saya pusing-pusing amat, kelahi saya kemarin. Ya itu, ya sudah jelas ngapain saya harus macam-macam ya. Dan Mbak Lina sudah WA, sudah ketemu, masa saya ragu lagi gitu. Kurang gelundung apa di Muhammadiyah Mbak Lina dan teman-teman. Saya sampai mandi dan pipis aja di sini ibaratnya. Ya itu ya harus pasti ya kalau saya tahu, saya dengar ya pasti saya coba perjuangkan seperti itu. Nah, itu fully funded di kampus-kampus Muhammadiyah Mbak Selawati ya. Ini kayak bus solawat naik haji aja itu. Nah, itu di kampus-kampus Muhammadiyah. Kalau S3-nya di kampus Muhammadiyah nanti boleh lah nggak apa-apa. Nanti bisa kita upayakan untuk mendapatkan dukungan pembiayaan. Kalau kuliahnya di kampus Muhammadiyah, kalau di UGM aku nggak tahu caranya gimana. Kuliahnya di mana S3? Ada yang kuliah S3 di mana? Di UMY toh? Wah, di UMY lah. Bersurat aja sama saya, udah. Bersurat aja. Kamu kasihkan surat HW itu ya. HW itu. HW pusat saya, nanti saya tak tutup mata ini HW. Itu aja. Nah, gitu. Nah, jadi begitu aja. Masa saya mau macam-macam itu. Masa saya nggak percaya. Masa sama kader sendiri nggak percaya. Ya percaya aja tuh. Nah, nanti kalau salah jadi jewer gitu aja. Tuh. Ya itu kalau fully funded di PTM. Ya, kita akan coba upayakan di situ. Kalau yang eksternal, ya sebentar lagi mungkin nggak ada sampai akhir tahun ya, sudah kita buka untuk yang S3. Ya ini lebih besar lagi ya. Satu semester bisa 15-an juta yang bisa kita berikan untuk subsidi beasiswa. Ya, bagi yang bapak-bapak yang studi itu bisa. Saya belum kepikiran yang RPL ini. Ya tadi loh. Yang Mas apa tadi nih? Mas Agus, itu siber itu RPL atau apa itu? RPL atau murni reguler? Reguler ya. Kalau yang master tadi? RPL juga. RPL. Nah, saya belum kepikiran beasiswa RPL. Rekognisi pembelajaran lampu itu loh. Ya, misalkan guru-guru PAUD kita yang sudah ngajar PAUD 5 tahun, 10 tahun tapi belum sarjana, mau ngambil sarjana PAUD di UAD misalkan. Ya, kan nggak perlu kuliah sampai 4 tahun lagi. Ya, kita akui aja itu proses dia ngajar selama itu. Nah, kalau butuh beasiswa ya kita carikan beasiswa dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala nanti. Kita tinggal minta pada Allah Subhanahu wa taala, tinggal minta aja. Dikasih ya matur nuwun, ora ya rada getun ngono wae. Ya toh? Gitu. Ya nanti kalau kuliahnya di PTM ya bisa kita ajak omong-omong pimpinannya gitu. Enggak ada yang enggak bisa dibicarakan semua ya. Gitu. Jangan mengeluh ya. Karena keluh adalah perlambang rapuhnya jiwa. Oh, gitu loh, Bos. Itu sering saya ucapkan itu. Kader kok mengeluh. Wah, kalau pemimpin bangsa, pemimpin itu jangan mengeluh. Pemimpin itu cari solusi. Kalau cuma mengeluh, anak saya juga bisa mengeluh ya. Jadi kader itu ya cari solusinya gimana gitu. Kalau saya pikir-pikir ngapain saya capek-capek repot-repot seperti ini. Tidur aja di rumah enak ya toh. Apalagi malam minggu weekend lagi ya toh. Malah ngurusin beasiswa untuk kalian itu ya raja. Tapi kalau ini wujud tanggung jawab amanah yang harus kita laksanakan untuk kepentingan kader-kader kita, kenapa enggak kita lakukan gitu. Itu aja. Kalau mau enak-enakan enak di rumah. Gitu.
enak di rumah. Ya, tapi kan ya kita harus lakukan tanggung jawab kita itu untuk kepentingan syukur-syukur bisa meringankan, memudahkan kader-kader dimanapun berada. Gitu nggih. IPM mana IPM? Wah IPM, wah dulu saya nyari beasiswa angel sekali loh mas. Sekarang itu dibombardir beasiswa doran daftar-daftar. Angel gitu kan. Dulu saya nyari beasiswa yang nanti gulung kuming ra entuk-entuk ya angel banget. Sekarang itu dibom beasiswa. Ya, termasuk beasiswa pemerintah apa-apa ya cari aja itu. Nanti kalau ada peluang ya tinggal kita itik-itik yang bisa kita itik-itik itu aja. Itu kami tunggu pendaftarannya. Diterima apa itu dikasih atau tidak itu tergantung daftar atau tidak ya. Saya nggak bisa ngasih kalau nggak daftar nanti salah jurusan. Penting daftar dulu passwordnya ya. Daftar dulu baru komunikasi. Jangan komunikasinya setelah daftar nggak diterima baru marah-marah gitu. Nah, ya yang agak struggle gitu loh, agak struggle. Daftar, ngingatin, Pak Zar, kami udah daftar, anaknya ini, tolong perhatian ya. Udah. Jangan udah diumumin di ujung baru meraung-raung atau wah mana wah. Itu kayak Mbah Gombrang nyetel radio salah gelombang, bengangang koyo kumbang. Nah, saya nggak mau kader-kader yang bengangang koyo kumbang itu. Ya. Mbah Gombrang nyetel radio salah gelombang, bengangan koyo kumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dilanjutkan dalangnya, Bah. Terima kasih kepada Dr. Bahtiar Dwi Kurniawan SPLI MPA atas arahan dan juga jawaban dari semua pertanyaan yang telah diberikan. Baik, jangan lupa untuk informasi lebih lanjut nanti bisa stay tune seluruh peserta yang ada di sini di MPKSD di IG, kemudian di TikTok @MPKSDI _PPM. Nanti semua informasi akan dipublish di sana. Semoga teman-teman bisa ikut daftar semua dan semoga masih rezeki teman-teman untuk bisa mendapatkan beasiswa ini. Baik, telah sampailah kita di penghujung acara. Sebelum kita tutup, mari kita mendokumentasikan acara ini bagi para tamu undangan dan juga peserta bisa merapat ke depan. Mohon maaf tetap di bangku tapi maju ke bangku-bangku yang kosong. Dan kepada Ayahanda Gus Bah dan Mas Zar bisa memposisikan di tengah-tengah para hadirin seperti itu. Baik, kepada teman-teman media, ada dari Lensamu, ada juga dari TV-mu.